Tamrin. Lalu kita juga bersama dengan seperti kita beberapa kali melihat Bapak Imam Mambagio. Dan dari Bapak juga ada perwakilannya. Jadi untuk saat ini kita akan kembali mendengarkan apa saja yang sudah tercapai dalam aspek SOP 3 kali ini langsung dari Bapak Yuri. Kepada Bapak Yuri, kami persilakan. Bapak-bapak, ibu, teman-teman dari media, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami sangat gembira dapat hadir dalam press conference kita siang hari ini setelah menyelesaikan sidang SOP yang ketiga APEC. Sebelum kami mulai, kami ingin memperkenalkan tim Indonesia sebagian. Ada Pak Dr. Rizal Lukman, Deputi 6 di kantor Pak Hatta Rajasa. Lalu kita punya Pak Iman Mambagio, beliau di ahli perdagangan yang mengawal dari Verbal APEC di bidang perdagangan investasi. Dan di ujung sana ada Dr. Pak Prastiono Wijoyo, Deputi di kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Teman-teman semua, alhamdulillah tugas kita untuk menjadi host dan ketua APEC sudah sebagian besar terlaksana. Kalau kita lihat penjadwalannya, proses menjadi tuan rumah dan chairman APEC dimulai ketika Presiden menerima mandat itu di Vladivostok pada Oktober tahun 2012, dan kemudian ada serangkaian sidang SOP karena di APEC memang keputusan-keputusan pada tingkat menteri dan kepala negara dipersiapkan pada tingkat SOP. SOP ini ada 4 occasion, pertama ada 5. Pertama ada informal SOP Desember tahun 2012, lalu juga SOP 1 di Jakarta Januari 2013, SOP kedua di Surabaya April 2013, dan di Medan SOP ketiga bulan ini, dan puncaknya nanti akan ada Apex Leaders Week dimulai oleh concluding SOP penutup, lalu juga pertemuan tingkat menteri dan pertemuan tingkat kepala negara. Bapak dan Ibu, kami tadi menyatakan senang sekali bahwa SOP 3 ini sudah selesai. Senang karena 2 hal. Pertama, karena dari sisi substansi, insya Allah akan menjadi mandat kita sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan mendapat dukungan dari para delegasi. Lalu juga dari sisi penyelenggaraan, saya bangga karena Medan dan Sumatera Utara sudah menjadi tuan rumah yang sangat baik. Saya banyak mendengar pujian dari delegasi APEC. Umumnya untuk informasi, yang delegasi yang tercatat sampai hari ini ada 3.228 orang. Belum lagi dari media yang 22 dan eksibitor 104. Umumnya para delegasi itu pengalaman di Sumatera Utara dan di Medan untuk kali pertama. Jadi saya kira kesannya baik untuk kebutuhan di luar APEC, khususnya untuk memperkenalkan potensi turistik di Sumatera Utara ini. Bapak dan Ibu, SOP 3 ini berfungsi untuk mensupervise dari pertemuan-pertemuan fora dan subfora. Di Medan ini ada 3 fora dan 22 subfora yang bertemu sejak tanggal 22 sampai tanggal 6 kemarin. Jadi SOP memberikan arahan kepada fora dan subfora. Apa tugas SOP kita di Medan ini? Pertama adalah melaksanakan mandat yang kita terima dari kepala negara dan menteri pada pertemuan APEC yang lalu di Vladivostok dan juga mandat-mandat lain. Jadi apa yang ditugaskan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, kepala ekonomi istilahnya dan menteri kita laksanakan. Dalam pada itu
di bawah kepemimpinan Indonesia, kita ingin memastikan bahwa IPEX itu menghasilkan deliverable, hasil utama yang relevan. Yang intinya bahwa IPEX harus dekat dengan rakyat. IPEX harus dekat dengan kebutuhan masyarakat di berbagai ekonomis terkait termasuk Indonesia. Oleh karena itu, deliverables yang kita usung dikelompokkan ke dalam 3 kategori sejalan dengan prioritas kita. Yang saya mau tonjolkan adalah prioritas kedua, misalnya ini yang membuat impact dekat dengan kebutuhan rakyat kita. Di prioritas kedua, Sustainable Growth with Equity, kita akan menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat SMEs, usaha kecil menengah, dalam global competitiveness. Itu salah satu deliverable kita. Lalu juga peran wanita sebagai pelaku ekonomi, lalu juga kesejahteraan petani, aligning farmers into the achievement of global food security istilahnya, lalu juga financial inclusion, sehingga kredit juga dapat diperoleh oleh pelaku-pelaku ekonomi SMEs, lalu juga mainstreaming ocean-related issues di IPEX, harus utamakan isu-isu kelautan. Kalau kita bicara tentang isu kelautan, itu kita bicara tentang food security, tentang infrastruktur, dan climate change. Selanjutnya, clean and renewable energy for energy security di IPEX region. Itu juga salah satu deliverable kita. Di bidang kesehatan, kita mengusung salah satu deliverable yaitu model of sustainable healthcare system. Bidang kesehatan pun kita dorong. Sebagaimana Bapak Ibu maklumi, ada 3 prioritas di APEC itu. Pertama adalah attaining the Bogor Goals yang dikawal oleh Pak Iman. Lalu yang kedua, Sustainable Growth with Equity, yaitu prioritas yang untuk mendekatkan APEC dengan rakyat. Dan ketiga adalah promoting connectivity. Di bawah prioritas attaining the Bogor Goals yang ingin kita capai adalah, nanti Pak Iman akan menambahkan, tentu dukungan terhadap penyelenggaraan MC9 istilahnya, Ministerial Conference WTO di Bali di bulan Desember mendatang. Lalu juga kita akan mendorong rekomendasi mengenai peningkatan perdagangan di bidang jasa. Selanjutnya adalah rekomendasi untuk memastikan bahwa liberalisasi perdagangan sesuai Bogor Goals itu mempunyai equitable benefit. Tidak hanya liberalisasi dinikmati oleh pelaku-pelaku yang besar, tetapi juga oleh pelaku-pelaku yang kurang besar atau tidak besar. Lalu juga di bawah attaining the Bogor Goals ini, prioritas pertama ada deliverable mengenai trade financing, pembiayaan perdagangan. Tadi di bawah Sustainable Growth with Equity ada financial inclusion. Nah di sini trade financing, dan terakhir tentu mengenai IJLIS. Bapak dan Ibu, sebelum kita berangkat pada acara tanya jawab, saya ingin menyampaikan di bidang promoting connectivity ada beberapa deliverable yang kita usung. Pertama adalah kerangka untuk memajukan konektivitas kawasan Asia Pasifik. Lalu yang kedua, kerangka multi-years on infrastructure development investment, infrastruktur, jadi connectivity dan infrastruktur. Kenapa connectivity dan infrastruktur penting? Saya mulai dari infrastruktur. Infrastruktur di kawasan APEC membutuhkan dana sebesar 8 triliun US dollar. Di setiap ekonomi APEC, tingkat nasional untuk APEC dibutuhkan dana 8 triliun dolar. Untuk infrastruktur yang lintas batas negara dibutuhkan dana 300 miliar dolar.
Kenapa infrastruktur penting? Karena dengan infrastruktur yang baik pasti ada mungkin untuk pertumbuhan yang lebih baik, yang lebih kuat. Tema APEC adalah Resilient Asia Pacific Engine for Global Growth. Jadi membutuhkan kerjasama infrastruktur. Kita punya MP3I dan bagaimana kegiatan di APEC ini punya link dengan MP3I kita. Begitu juga dengan connectivity. Semakin kawasan itu terintegrasi, maka arus barang dan jasa akan semakin baik. Karena arus barang dan jasa semakin baik, maka mungkin ada pertumbuhan. Dan karena itu baik untuk kesejahteraan rakyat dan juga baik untuk meningkatkan rasa kita di tingkat regional. Di samping infrastruktur dan konektivitas, ada 3 deliverable lain, yakni emergency response travel facilitation. Bapak dan Ibu maklumi bahwa 70% bencana alam ada di Asia Pasifik. Oleh karena itu kerjasama penanggulangan bencana alam perlu ditingkatkan. Melalui emergency response travel facilitation ini, kita akan memastikan bahwa natural disaster responders istilahnya akan dapat memiliki akses yang lebih baik untuk membantu jika ada bencana alam. Analoginya adalah EBTC, APEC Business Travel Card. Dengan EBTC, para pengusaha yang memperoleh kartu ini akan gampang melintas di berbagai negara APEC. Yang ingin kita usahakan kurang lebih seperti itu. Ada fasilitas kemudahan pengaturan sehingga natural disaster responders tadi bisa bekerja dengan lebih baik. Lalu juga untuk meningkatkan pendidikan, kita rancang satu deliverable yang namanya Promoting Cross Border Education Cooperation, meningkatkan kerjasama pendidikan lintas batas. Dan juga untuk pariwisata, kita rancang roadmap action plan untuk travel facilitation initiative. Bapak dan Ibu, kalau kita mengetuai APEC, kita tidak hanya ingin menjadi pemimpin rapat. We are not only chairing the meeting, but we have to lead the process. Kita harus memimpin proses tadi. Oleh karena itu, yang diharapkan adalah kreativitas. Dan saya bersyukur karena deliverables kita all in all sekitar 19 deliverables, termasuk yang besar seperti konektivitas dan infrastruktur mendapat apresiasi dan terus kita matangkan. Sekarang ini ibarat memasak sudah hampir matang, tetapi perlu dilakukan kerja yang lebih intensif lagi di periode intersessional antara Medan dan Bali. Kunci dari deliverable itu diterima oleh mitra kita adalah tentu kualitas konsepnya dan kemudian harus dikomunikasikan secepat mungkin sehingga bisa dikomentari dan akhirnya insya Allah nanti pada saat SISOM penutupan di Bali akan bisa diselesaikan untuk diadopt baik pada pertemuan minister maupun leaders. Saya ingin menyampaikan bahwa Pak Iman adalah penjuru untuk deliverables di bawah Attaining the Global Goals. Pak Rizal ini penjuru untuk deliverables terkait dengan reformasi struktural APEC, dan Pak Pras adalah penjuru untuk deliverables yang menyangkut sustainable growth and equity, mendekatkan APEC dengan rakyat. Dan kami di Kemlu mengawal deliverable yang terkait dengan connectivity, baik connectivity fisik, connectivity kelembagaan maupun people to people. Saya kira ini ingin saya sampaikan. Alhamdulillah SOM 3 sudah selesai, hasilnya baik. Secara substansi apa yang kita mau terkawal, diterima orang, dan terus kita matangkan. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Lalu
mandat yang diberikan oleh leaders pada pertemuan-pertemuan lalu juga kita usahakan. Kami kira ini yang ingin kami sampaikan. Kami undang kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Pertanyaan? Pak Jen. Terima kasih. Nama saya Jaendar Simamora dari Media Nusantara Indonesia. Pertanyaan saya sama Pak Dirjen Asia Pasifik. Pak, tadi Bapak sudah bilang banyak yang sudah dicapai dalam APEC 2013 SOM 3 di Medan ini. Bahkan saya catat di sini successful APEC Medan Bali, karena Bali itu juga masih diperjuangkan. Saya tertarik mengenai apa tadi Pak, rekomendasi untuk UMKM, microfinance, small entrepreneurship, seperti itu dari ke depan. Sejauh mana ini sekarang Pak yang mau diturunkan ke provinsi ataupun ke daerah dari pusat? Karena setahu saya ini program ini sudah dari 1999 sudah ada BNPB Mandiri Perusahaan, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perusahaan, dan di perkotaan Medan ini tahun 2006. Sejauh mana ini nanti Pak keterlibatan masyarakat bawah untuk rekomendasi UMKM. Terus mengenai clean energy, karena kita tahu sekarang kalau ada ekspor juga dari pabrik harus pakai ISO. Apakah itu International Standard Organization? Sampai sekarang ini sudah ada ISO yang baru, NMS, Energy Management System 51. Ini kita ikuti ini 3 tahun terakhir ini dengan TÜV Jerman. Sejauh mana ini nanti diterapkan di perusahaan Pak? Terus kesehatan tradisional kita ikuti itu di apa? Di area Duda. Di sana Dirjen Kesehatan itu bilang mau dibuat ke depan itu jamu sama herbal ke depan. Karena di China itu ada 90% memakai herbal tradisional, bukan modern dan farmasi. Dalam India mungkin 5%, Indonesia baru 5% Pak. Sementara itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Pak, kita ini bagi tugas ya Pak, biar informasi jelas. Sekarang kita undang penjaga gawang untuk Sustainable Growth with Equity untuk menjelaskan mengenai SMEs dan juga mengenai kesehatan tradisional, dan Pak Rizal Clean Energy. Please, Pak. Terima kasih Pak Yuri, Pak Simamora, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sebelum masuk ke sana saya ingin memberikan satu singkat overview ya. Sustainable Growth with Equity ini sebetulnya bersama-sama pilar yang lain ya, yang kita ingin fokus dan mendukung connectivity itu juga dalam rangka mencapai tema IPEC kita yang Resilience Asia Pacific Engine of Global Growth. Itu sebetulnya arahnya akan ke sana, yang ujung-ujungnya adalah kemakmuran. Nah, di dalam Sustainable Growth with Equity tadi juga disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa antara lain adalah SME. Nah, SME ini nanti akan ada 3 hal Pak. Yang pertama, bagaimana kita bisa memperbaiki akses SME terhadap market maupun finance. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia dikombinasikan dengan peran wanita di dalam SME. Nanti banyak inisiatif-inisiatif antara lain seperti yang pernah dilakukan di beberapa negara, misalnya One Village One Product. Itu antara lain seperti itu. Dan itu diharapkan nanti dengan meningkatkan daya saing SME ini akan lebih mendukung kepada bagaimana pertumbuhan itu bisa lebih merata. Nah, tentunya peningkatan SME ini
juga dalam rangka financial inclusion. Ya. Jadi di sini growth with equity ini betul-betul akan didukung sama juga dalam konteks tadi partisipasi wanita karena memang di banyak negara, di banyak members ekonomi itu tadi siang terutama itu hampir semuanya mendukung. Saya kira semuanya mendukung dengan SNI ini, mengatakan bahwa peran wanita ini sangat besar di dalam pemberdayaan UMKM dan ini akan sangat berperan di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian di dalam health ini nanti akan dikembangkan satu model dari healthcare yang tentunya ujung-ujungnya juga bagaimana kita bisa memanfaatkan antara lain obat-obat tradisional. Jadi ini nanti akan ada semacam prototipe untuk healthcare system, ya, semacam model untuk healthcare system yang tentunya kita juga bagaimana bisa memanfaatkan jamu yang katakanlah misalnya jamu tradisional. Jadi di sana tidak hanya prinsip-prinsip yang kuratif, tapi juga yang preventif yang akan dikembangkan di dalam IPEC. Semua negara, semua member ekonomi mendukung mengenai inisiatif ini. Nah, tentunya dukungan ini harus betul-betul kita bisa manfaatkan sehingga nanti kita akan kawal terus sampai di Bali. Nanti ada hal-hal yang akan kita sampaikan sebagai deliverables pada level ministers, pada level menteri, dan juga deliverables pada level itu. Saya kira itu yang saya akan sampaikan. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih atas pertanyaannya dari Media Nusantara. Saya kira terkait dengan clean energy sudah jelas komitmen Indonesia untuk berpartisipasi di dalam upaya menurunkan emisi karbon dan sudah menjadi komitmen pemerintah. Kita pada tahun 2020 akan menurunkan tingkat emisi karbon turun sebesar 26% dari tingkat kalau kita tidak melakukan upaya apa-apa saja, business as usual. Dan itu diterjemahkan di dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Sudah ada Kepresnya, baik itu di dalam penggunaan energi untuk listrik, di dalam transportasi dan sebagainya. Dan kita tahu sekarang yang dilakukan adalah bagaimana kita mengembangkan yang disebut dengan clean energy dan termasuk penggunaan energi yang baru dan terbarukan. Saat ini kita menggunakan energi fosil itu sekitar 85%. Kita ingin porsi yang untuk renewable-nya ditambah dari 15% saat ini menjadi ke tingkat yang lebih signifikan. Nah, ini tentu dilakukan secara bertahap untuk pengembangan energi matahari, termasuk juga adalah biomass, kemudian juga adalah angin, kemudian juga termasuk hydro power project. Jadi termasuk juga geothermal. Ini geothermal Indonesia termasuk negara yang memiliki potensi yang demikian besar. Nah, ini insentif-insentif sedang dikembangkan untuk mempromot investor bisa masuk ke sektor-sektor tadi yang saat ini masih sangat kurang. Nah, dalam konteks APEC ini 2 hari yang lalu diselenggarakan seminar tentang joint credit mechanism. Joint crediting mechanism ini adalah salah satu upaya kerjasama antara negara berkembang dan negara maju dalam rangka untuk memperkenalkan teknologi yang ramah lingkungan, yang tadi yang clean energy, yang menggunakan tingkat energi yang demikian efisien dan lain-lain. Nah, Indonesia dengan Jepang secara bilateral sedang melakukan pembahasan dan hampir selesai dalam kerangka joint crediting mechanism ini. Jadi sudah dilakukan sebanyak 57 feasibility study di berbagai proyek, termasuk itu di transportasi, di industri semen, di industri listrik dan sebagainya, yang mempunyai potensi untuk bisa dijadikan sebagai proyek untuk pelaksanaan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, ini tentu pencapaian yang nanti dilakukan di berbagai proyek tersebut itu dapat diperdagangkan
jadi dicatat sebagai pengurangan emisi yang dilakukan oleh Jepang. Tempatnya di kita di Indonesia. Jadi kita akan diuntungkan dengan lingkungan yang semakin bersih. Jadi tanpa kita harus keluar uang. Jadi perusahaan-perusahaan misalkan seperti PLN, kemudian juga Damri, misalkan semen, pabrik semen itu menggunakan teknologi canggih yang menggunakan lebih sedikit energi dan lebih sedikit menghasilkan polusi. Nah tentu lingkungan kita akan menjadi lebih bersih. Jadi ini adalah kerjasama antara beberapa negara yang sekarang sedang diintrodusir di APEC. Nah, dalam kaitannya juga dengan keketuaan Indonesia di dalam APEC tahun 2013, nanti akhir bulan September dan awal Oktober akan diselenggarakan konferensi yaitu mengenai Clean, Renewable, and Sustainable Use of Energy. Jadi lagi-lagi ini mendapat dukungan penuh dari seluruh member APEC untuk terselenggaranya konferensi yang demikian penting mengenai Clean, Renewable, and Sustainable Use of Energy. Barangkali demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Ada lagi? Saya Baik, terima kasih Pak. Saya Lalu Dikasihkan dari RRI Jakarta. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama mengenai infrastruktur tadi di APEC yang membutuhkan dana kurang lebih 8 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, kira-kira kalau membutuhkan dana sebesar itu, APEC sendiri akan mendapatkan dana dari mana cepat sebesar 8 triliun itu untuk membangun infrastruktur dengan dana sebesar itu. Terus yang kedua mengenai emergency response travel facilitation, tadi Pak Yuri menyampaikan bahwasanya kan agar ada kayak seperti APEC business card bagi teman-teman yang akan mungkin pergi ke berbagai negara APEC yang kena musibah seperti itu, karena 70% dari APEC itu kan merupakan negara yang memang rawan dengan bencana alam. Nah, kira-kira kapan nih Pak itu bisa diaplikasikan, mengingat banyak juga negara-negara APEC yang berada di range of fire dan lain sebagainya, sehingga kita mungkin tidak bisa membutuhkan waktu yang lama gitu Pak, agar ada kartu yang bisa berlaku seperti APEC business card yang pengganti visa kalau nggak salah Pak, dan itu berlaku selama 3 tahun kalau nggak salah. Terima kasih. Infrastruktur Pak, logikanya dulu. Tanpa infrastruktur yang baik pasti kita kurang kompetitif dan pasti. Baik. Tanpa infrastruktur yang baik, biaya logistik misalnya Pak, biaya transportasi pasti yang kurang, infrastrukturnya masih kurang baik, kayak gitu. Nah sekarang APEC ini menjadi motor, mesin untuk pertumbuhan dunia, karena pertumbuhannya tinggi kan. Nah, kita sudah sepakat bahwa APEC harus mempertahankan pertumbuhannya, bahkan kalau bisa meningkatkan dan itu. Nah, oleh karena itu untuk memenuhi aspirasi ini mau nggak mau harus infrastrukturnya diperbaiki, ditingkatkan, ditambah, dimodernisasi. Kebutuhannya untuk tingkat nasional 21 ekonomi APEC itu perkiraan 8 triliun. Untuk cross border infrastruktur 3 miliar. Di 8,3 triliun dolar rupiah. Uangnya pasti sulit kalau dari pemerintah. Pemerintah itu dananya terbatas. Nah yang diperlukan adalah bagaimana mengundang modal dari private sector. Oleh karena itulah dibuat satu mekanisme, satu prosedur, satu cara sehingga ada confidence untuk menanamkan modal untuk infrastruktur tadi, misalnya PPP. PPP itu kan public private partnership, tapi sering diplesetkan menjadi lease, properly prepare your project kan gitu. Uangnya ada kan gitu, uangnya ada, bikin projectnya bankable. Nah ini yang mau dilakukan di APEC. Mungkin Pak Iwan mau menambahkan mengenai infrastruktur, Pak Iwan? Enggak. Itu tadi yang saya jadi infrastruktur penting, dan kita ingin mengkaitkan dengan MP3I kita. Jadi ada tampaknya kan. Nah mengenai emergency response travel facilitation, sekarang ini sudah dilakukan survei. Dilakukan proses untuk mengidentifikasi berbagai ketentuan pabean misalnya begitu,
imigrasi yang kemudian akan dimatangkan dari survei tadi untuk menciptakan mekanisme yang itu pergerakan dari petugas kemanusiaan terkait bencana alam akan lebih baik di Asia Pasifik ini. Kan sekarang misalnya kalau di Jepang Februari ada bencana alam, orang susah sekali masuk ke sana memberikan bantuan kan gitu. Kalau udah masuk nanti equipmentnya seperti apa? Dan susah juga masuk kan. Nah ini semua akan diciptakan mekanismenya untuk membuat pergerakan dari petugas manusia bencana alam akan lebih baik di APEC. Itu intinya Pak. Secepatnya kita ingin di Bali nanti udah ada sesuatu yang konkret. Jadi dari konsepnya dari Januari dimatangkan, sekarang setengah matang di Medan, di Bali mudah-mudahan bisa kita selesaikan dan di-endorse nanti oleh kepala negara atau tingkat menteri. Demikian. Pertanyaan lagi? Terima kasih Pak. Nama saya Anton dari Harian Global Sumatera. Saya mau nanya, ini kebetulan di depan itu ada demonstrasi Pak. Ini juga sedikit mengkritisi tentang APEC. Saya sempat menangkap bahwa APEC ini disebut sebagai alat dari imperialisme atau perpanjangan tangan dari negara-negara kapitalis, di mana negara Indonesia hanya sebagai negara penerima fee saja. Saya minta tanggapan Bapak untuk hal ini. Kemudian mungkin saja Pak hal itu benar karena APEC ini belum menyentuh kepada kepentingan rakyat, mungkin yang untuk grassroots ya Pak, atau masyarakat di bawah, sehingga ada penilik seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Bagian saya di Pak. Demonstrasi tentu kita negara demokrasi. Demonstrasi silakan aja, selama itu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai hukum. Kalau John Locke bilang, I may disagree with you, but I will defend to death your right to say it. Saya mungkin nggak setuju sama Anda, tapi saya bela sampai mati akan antara. Oke. Nah, sekarang yang kedua, APEC belum merakyat, gitu Pak. Justru Presiden Yudhoyono sejak kita menerima mandat untuk menjadi ketua APEC, pesan beliau adalah please ensure what is going to be produced by APEC itu ada hubungannya dengan rakyat kita. Oleh karena itu kita melakukan koordinasi KL terkait dengan akademia, dengan swasta, dengan ekonomis yang lain untuk memastikan bahwa hasilnya APEC ini nggak diawang-awang, dekat sama rakyat. Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan dialog kami dengan senior official APEC yang lain. Bukan mudah untuk memaksakan, untuk meyakinkan APEC ini mau menerima sustainable growth with equity. Tidak gampang itu. Karena orang punya argumen, loh kalau mau ngomong isu pembangunan kan diangket aja. Kalau kita ngomong di APEC ini ya trade sama investor lah. Gitu. Tapi itu akhirnya disetujui prioritas kita itu sustainable growth with equity. Jadi yakinlah bahwa kita ini tidak mau membuat APEC menjadi menergani. Harus ada hasilnya konkret. Oleh itu kita bicara tentang farmer, SNI dan lain-lain. Pak Dr. Pras yang nama itu. Lalu APEC bermanfaat. Ini kan dalam konteks diskursus ya Pak ya. APEC itu kan tentang trade, liberalisasi. Kalau Pak Iman mengatakan kepada saya, Pak Iman ahli, jangan ngomong liberalisasi tapi juga bukan trade liberalization tapi juga trade facilitation misalnya. Jadi bisa imbang.
saya ingin menekankan bahwa secara ideologis memang orang bisa berbeda pendapat, pendekatan pasar non pasar. Tapi yang jelas pendekatan pemerintah kita tidak mau yang ini atau yang itu, tidak pasar atau intervensi pemerintah. Kita ingin pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment. Jadi kita tidak yang liberalisme atau yang statisme, tapi kita tidak pro growth, pro poor, pro job, pro environment. Dan pemerintah tidak ragu-ragu untuk mempush itu. Sekarang APEC itu kan tentang liberalisasi perdagangan. Liberalisasi itu kalau disikapi dengan cara yang kurang cerdas yang merugikan kita kan. Pak Iman tahu bagaimana mengelola liberalisasi sehingga dia tidak merugikan Indonesia. Tapi yang jelas tidak ada alternatif sepanjang pemantauan saya dari liberalisasi. Alternatifnya ketutupan, alternatifnya adalah otarki, dan itu sudah pernah dicoba. Yang terjadi adalah Perang Dunia II, yang terjadi adalah global malaise. Jadi kalau menghadapi krisis ekonomi dunia ini dengan cara meningkatkan tembok proteksi, semuanya akan merugi. Saya kira kembali saya ingin underline bahwa APEC yang tentang liberalisasi perdagangan, tetapi kita akan memainkannya sedemikian rupa sehingga tidak merugikan kita. Pak Iman bisa menambahkan mengenai how you cope with this liberalisasi yang jalan. Terima kasih Pak Yudi dan selamat siang rekan-rekan media. Mungkin saya melihatnya dalam konteks seperti ini Bogor dan mencapai Bogor. Pertama kita catat Bogor itu dihasilkan dirumuskan oleh senior-senior kita pada saat itu. Bisa dibayangkan pada tahun 94 pemimpin kita itu sudah lihat jauh ke depan bahwa the way to go adalah berintegrasi dengan ekonomi dunia. Dalam hal ini kita berintegrasi dengan ekonomi di Asia Pasifik. Itu yang pertama. Begitu kita mulai berangkat dengan Bogor Goal, di situ konsepnya adalah yang paling sering didorong adalah Trade and Investment Liberalization and Facilitation (TILF). Kita sering menyebutnya TILF, Trade and Investment Liberalization and Facilitation. Dan itu didukung oleh kegiatan yang disebut Economic and Technical Cooperation. Dari waktu ke waktu, penekanan kerjasama APEC itu lebih banyak di Trade and Investment Liberalization dan Facilitation. Khusus untuk liberalisasi, APEC ini kan non-binding. Jadi apapun yang dilakukan di APEC menyangkut liberalisasi itu tidak binding. You do it on your own. Masalahnya cuma kesepakatan saja. Lihat manfaatnya lakukan, tidak lihat manfaatnya tidak perlu lakukan. Tetapi di APEC ini kan ada peer presence. Udah duduk sama-sama para pemimpin kita, atau para menteri kita, atau Pak Yudi dengan teman-teman som yang lain, yang terasa itu tekanan supaya kita bicara mengenai integrasi ekonomi yang kita buka gitu ya. Dari tahun ke tahun kita melihat itu, tapi belajar dari krisis tahun 97-98 dan terakhir dengan kondisi ekonomi sekarang yang orang menyatakan pusat pertumbuhan ekonomi sekarang bergerak ke Asia Timur, dan mungkin kalau kita bisa perluas lagi sedikit di Pacific Rim ya. Itu sekarang tumbuh menjadi new growth di perekonomian dunia. Tapi bersama dengan itu, sekali lagi kita belajar dari pengalaman tahun-tahun lalu ketika kita mengalami krisis, dan juga memperhatikan dari teman-teman yang di luar tadi Pak. Rasanya Pak sejalan dengan semangat kita tahun ini, kita ingin membentuk sebuah Asia Pasifik yang resilient seperti tahan. Dan agenda kita tahun ini alhamdulillah kalau bisa saya memotret tadi pembicaraan SOM 3 secara utuh ya. Semangat kita, aspirasi kita itu sudah tertampung. Yaitu adalah bahwa liberalisasi jalan terus, karena secara empirik memang membuktikan liberalisasi itu mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan juga meningkatkan taraf hidup. Tapi kita juga tidak mau melihat bahwa memang growth-nya tumbuh, taraf hidup tumbuh, tapi taraf hidupnya orang yang di atas ini, yang di bawah masih di sini juga. Selalu ada gap. Kita bicara mengenai gap sekarang. Tahun ini yang kita coba usahakan adalah liberalisasi jalan terus, tapi gap ini harus diperkecil.
ketika kita ngomong gaps, gapnya tidak hanya antara ekonomi maju dan ekonomi berkembang dan kurang berkembang di APEC, tapi juga gaps di dalam ekonomi masing-masing. Gap antara pusat dengan daerah, kita ngomong connectivity di situ. Gap antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil, mikro, pengusaha wanita, pengusaha pemula, kita ngomong mengenai financial inclusion misalnya. Jadi saya melihat bahwa sejauh ini aspirasi kita tuh sudah tersalur. Jadi mungkin kalau ada waktu Pak Pras bisa membeberkan lebih banyak lagi contoh-contoh program sustainable growth yang disepakati di APEC tahun ini seperti apa saja. Mungkin Pak Yuri juga bisa bicara mengenai connectivity, Pak Rizal juga. Tapi kalau kita bungkus semua, harapan kita untuk melihat ke depan mengarah kepada resilient Asia Pasifik. Alhamdulillah saya bisa melihat di Zone 3 ini. Mudah-mudahan kita sama-sama kacamatanya. Kurangnya mungkin beda. Tapi saya ikut aja kalau Pak Iman ngomong. Ampun. Jadi sejauh ini apa yang kita harapkan itu sudah mengarah ke sana. Jadi jangan liberalisasi terus sekali lagi karena ya memang secara empirik membuktikan mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup. Tapi harus ada policy intervention, harus ada intervensi policy kebijakan untuk memperkecil gap ini. Makanya kita coba kembangkan tadi kerjasama di bidang connectivity antara pusat daerah, antara kawasan, kerjasama di bidang UKM, bagaimana sih memberdayakan. Kita lebih pada memberdayakan. Jadi semangatnya bukan karena kita UKM-nya lemah, kita protek pasar kita, bukan begitu. Itu nggak sustainable kan. Bagaimana meningkatkan kemampuan SME kita. Syukur-syukur jadi SME misalnya Provinsi Sumatera Utara bisa jadi SME nasional. Ke depan kita dorong supaya bisa ikut promosi perdagangan dan lain-lain, bisa jadi SME-nya APEC. Jadi bisa mendunia. Dan banyak saya kira pelajaran yang bisa kita ambil dari berbagai negara bagaimana sebuah SME itu bisa menjadi pemain global. Jadi saya rasa saya melihatnya nanti sampai Zone 3 ini kita merangkul semangat Eva bukan cewek, tapi cewek juga masih cantik. Empowerment, facilitating, dan assistance. Jadi kita mengarah kepada upaya empowerment. Bagaimana memberdayakan. Yang kedua, facilitation. Tadi kan ada semangat KILF ya, trade, investment, liberalization, and facilitation. Yang kita coba dorong di sini bukan memfasilitasi kelancaran arus barang, arus modal dan lain-lain. Memfasilitasi UKM dan pelaku usaha kecil untuk bisa memanfaatkan kerjasama ini dengan baik. Dan juga tentunya asistensi. Ini sudah menjadi komitmen kerjasama APEC sejak tahun 89 ketika kita dibentuk bahwa ekonomi maju harus bisa membantu ekonomi berkembang dan kurang berkembang. Tapi kita tidak bisa selamanya bergantung pada asistensi ini karena kemudian kita sendiri harus powering ourselves dan itu sekali lagi memerlukan intervensi kebijakan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sebelum saya undang Pak Rizal dan Pak Pras, saya mau kasih tahu Pak ya, kalau APEC itu ibaratkan mobil, itu rodanya 3, kalau binatang kakinya 3 itu. Pertama trade liberalization, yang kedua business facilitation, dan yang ketiga economic technical cooperation. Ini EUTEC ini merupakan pilar untuk dunia ketiga ini melalui kerjasama teknik dan ekonomi untuk memberdayakan sehingga semua bisa maju. Dan di bawah ketentuan kita itu EUTEC selalu mendapat perhatian. Pak Rizal mengenai liberalisasi dan juga Pak Pras, dua doktor. Terima kasih. Saya kira saya melengkapi saja tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iman maupun Pak Yuri bahwa pilar di dalam Global Goals itu adalah yang penting ketiga untuk menjembatani bagaimana perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Jadi APEC sendiri terdiri dari beberapa 21 member ekonomis yang tingkat pembangunannya itu berbeda, mulai dari Amerika sampai dengan katakanlah ada Brunei, ada PNG, dan kita berada di tengahnya. Nah, disitulah tempat forum di mana exchange of experience, juga ada beberapa kegiatan dalam rangka untuk capacity building tadi, yang pilar yang ketiga, economic and technical cooperation.
bagaimana upaya Indonesia misalkan untuk memperbaiki kemudahan dalam berusaha, ease of doing business. Itu ada negara-negara yang menjadi champion yang membantu secara sukarela Indonesia untuk katakanlah mempermudah bagaimana starting bisnis, itu Amerika dan Selandia Baru. Bagaimana Korea membantu untuk mempermudah enforcing kontrak di Indonesia. Kemudian juga ada Singapura bagaimana untuk berkaitan dengan dealing untuk construction permit. Jepang membantu kita bagaimana untuk mempermudah getting credit. Jadi ini adalah contoh saja bahwa untuk pilar yang ketiga tadi di dalam ekonomi cooperation itu dapat dilakukan untuk membantu negara-negara yang membutuhkannya. Jadi saya kira spiritnya itu, dan di dalam kerangka kemudahan berusaha, sasaran para pelaku usaha adalah bisa memperoleh suatu kondisi iklim usaha yang menjadi lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah. Jadi ini merupakan komitmen dari leaders di antara anggota-anggota APEC untuk menjadikan iklim usaha itu adalah tadi yang transportasinya, yang konektivitasnya, yang logistiknya itu kurang baik, maka perlu dibangun suatu jaringan konektivitas supaya tadi bisa lebih mudah sampainya barang, bisa lebih cepat, dan juga lebih murah. Jadi ini salah satu contoh di mana tujuan daripada kerjasama APEC ini dikembangkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuri. Saya juga akan menambahkan saja. Tadi disinggung oleh Pak Anton bahwa APEC ini sebagai alat imperialisme, alat kapitalis. Justru sekarang ini kita punya momentum, Pak. Kalau Bapak lihat, Eropa ini sekarang lagi menghadapi krisis. Kemudian Amerika sendiri mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, lewat APEC ini memang tidak mudah, kita harus berjuang. Jadi di meja perundingan itu kita betul-betul berjuang bagaimana menggunakan tema maupun prioritas yang kita sudah usung. Dan nanti akan kita bawa di leaders maupun ministers. Bapak tahu tema kita resilience Asia Pasifik. Jadi Asia Pasifik ini harus tahan, daya tahan kita harus kuat. Artinya kalau daya tahan kita kuat, Indonesia juga harus kuat. Kita nggak bisa mengatakan Asia Pasifik akan kuat kalau Indonesia sendiri tidak kuat. Kenapa harus kuat? Yang namanya globalisasi, dulu ingat nggak? Zaman Orde Baru dikatakan suka tidak suka, mau tidak mau kita akan menghadapi globalisasi. Dan kenyataannya sekarang kita sudah menghadapi di depan mata. Nah, sehingga yang namanya globalisasi harus kita hadapi betul. Bagaimana kita merespons. Nah, resiliensi menjadi penting. Artinya apa? Bahwa tidak hanya kawasan APEC ini menjadi tahan terhadap krisis, terhadap guncangan-guncangan, tapi juga Indonesia sendiri juga harus kuat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disinggung oleh Pak Iman, ternyata pertumbuhan ini meninggalkan gap. Ada satu kesenjangan antara kelompok pendapatan, antar wilayah dan sebagainya. Kita address itu di dalam growth with equity, sustainable growth with equity. Dan ini juga tidak mudah, karena harus kita perjuangkan di dalam meja diskusi ya dengan para members ekonomi melalui UKM, melalui peranan wanita di dalam UKM. Kemudian juga kita mendukung adanya perbaikan kualitas kesehatan, healthcare misalnya. Ini juga mendukung kualitas SDM kita. Artinya kalau mungkin ini karena saya orang Jawa ya, orang Jawa itu bilangnya waras, wasis, warak. Nah, warak itu artinya kebutuhan pokok dipenuhi, waras itu sehat lahir batin, sehat otaknya, wasis itu cerdas pinter. Jadi ini pendidikan, kesehatan, bahan pokok, ada food security, energy security, ini menjadi pembahasan yang sangat kuat. Padahal kita menghadapi globalisasi yang Bapak Ibu tahu terjadi satu akselerasi di dalam revolusi teknologi informasi maupun komunikasi. ICT ini mempercepat. Sehingga tadi kami sampaikan resilience dan juga apa? Daya saing. Sehingga UKM ini tidak hanya daya saingnya, tapi bagaimana dia bisa akses kepada pasar, akses kepada financing. Ini yang kira-kira
bisa saya sampaikan, termasuk di dalam rangka competitiveness tadi, kita bersaing dalam hal harga kita yang terjangkau dan juga kualitas dari produk barang dan jasa kita. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan, Pak Iri. Terima kasih. Satu lagi mungkin? Mungkin? Dua. Oh, tiga? Pak Pras mau konfirmasi. Jadi biasanya dulu Pak Alferas Lubis dari Gatra, silakan. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya ada dua nih Pak. Satu adalah liberalisasi, satu adalah perihal sistematika ekspor. Apa saya cukup bangga akhirnya kita menjadi tuan rumah di SOP 3 ini, dan moga-moga kita banyak memiliki kekuatan lobby untuk depan. Saya bicara liberalisasi. Beberapa hari lalu atau katakan beberapa bulan lalu ketika saya sudah di Medan, saya mewawancarai seorang pengusaha di Medan. Maaf, dia sudah lama di Medan, itu Crispy Pora-Pora. Crispy Pora-Pora itu kalau kayak di Jawa Pak seperti kayak Bandeng. Jadi di Medan ada di Danau Toba khususnya itu ada sebuah ikan kecil di Danau Toba itu Pora-Pora itu dijual dia menjadi seperti kemasan dan dinamakan Crispy Pora-Pora. Nah, dia ada satu keluhan nih Pak. Dia itu adalah giat ekonomi nasional. Jadi di situ statement yang orang menarik Pak. Ketika dia mengikuti persyaratan kementerian kita untuk usaha, jadi dia banyak dijual oleh sistem-sistem yang sangat menjemukkan. Nah, padahal salah satu usaha dia ini sangat menarik adalah ketika seseorang itu bekerja bisa menjadi bekerja. Jadi ketika ada suatu gawean atau yang menjadi uang, semuanya kan ada satu lain. Kita bicara liberalisasi. Mungkin katakan dia melihat ekonomi kerajaan. Di situ yang sangat sedihnya adalah dia tidak didukung oleh pemerintah. Nah, kenapa isu liberalisasi ini terus bermain? Liberalisasi itu masuk seperti ini Pak. Indonesia bukannya alergi, kita menerima. Namun kadang polisi di sistematika perbankan kita tidak punya kekuatan. Artinya adalah kita menjadi penonton. Barang kita diciptakan, cuma tidak mau dulu menjadi barang yang menarik kan. Segala yang namanya ataupun Korea. Nah, ada yang menarik dari seorang namanya Pak Manipuro, pemilik Crispy Pora-Pora ini. Dia sudah berjalan-jalan ke Korea Selatan dan ke Brazil. Ada satu yang membuat dia sangat terheran-heran, terkaget-kaget. Pemerintahnya mendukung dia tepat. Tidak ada tetek bengek yang membuat dia untuk pusing. Namun ketika sudah didukung jelas berhasil. Nah, ketika dia sudah berhasil, dia tinggal membayar saja. Ada satu yang menarik adalah Crispy Pora-Pora itu sampai Amerika, bahkan sudah sampai ke Italia. Namun itu tidak melalui pemerintah, melalui lobby-lobby internasional. Sebab dia pakai Facebook juga di sana. Nah, dia cuma berharap, wah, kalau Indonesia kalau liberalisasi, barang yang sudah untuk bersaing aja kita tak tahu di pemerintah bagaimana liberalisasi. Saya tidak terlalu anti dengan liberalisasi, bukan maksud saya. Satu sisi kadang kita liberalisasi cuma tak ada satu pembuktian barang apa yang bisa menjadikan kita bisa berpikir di dunia usaha. Dan kemudian apa itu kita nggak tahu, kita cuma berbicara di koalisi aturan-aturan dan segala macam. Kemudian saya ingin berbicara ekspor Pak. Yang belum saya dapatkan juga apa yang akan terakhir adalah Pak, ekspor kita sekarang bagaimana sih statusnya? Apakah dapat menjadi penonton saja atau juga udah mulai banyak nih barang-barang kita yang sudah diekspor? Bukan begini Pak, ada satu isu sensitif. Indonesia paling rendah loh Pak sisi ekspor kita. Kita sebagai apa ya, menerima loh yang impor. Karena gini Pak, saya ada satu statement, saya bukan mengadu domba antara APEC dengan eksekutif direkturnya Alan Boland. Alan Boland itu statement yang sangat saya suka adalah Indonesia ini besar, namun satu, dia masih banyak menerima impor. Jelas ekonomi kita terus bertambah dong. Tapi kalau kita ekspor, bayangkan dengan Singapura itu sekarang gitu. Jadi dari dulu saya ingin menekankan Pak, ayolah itu sebagai negara yang ekspor juga dong. Terima kasih Pak. Ada data sedikit Pak. Pertama,
ekspor Indonesia ke APEC itu tahun 2011 $289,3 miliar. Saya ulangi, 289 miliar dolar Amerika. 70% dari total perdagangan Indonesia. Jadi itu sudah bukti statistik bahwa investasinya tahun 2011 10,7 miliar dolar di Indonesia. Itu yang satu. Yang kedua, saya bicara sama Pak Iman, sahabat saya ini. Beliau bilang anak cucu kita. Apa maksudnya Pak Iman, anak cucu kita? Enggak, kalau kita pakai logika proteksionisme bahwa nanti kalau barang orang masuk terus ke Indonesia, industri kita burung berikan dan gitu ya, oleh karena itu proteksi. Itu logikanya adalah tahan mereka jangan masuk biar kita masih punya industri. Tapi harganya nggak karu-karuan kan gitu. Kalau diproteksi masuk harganya pasti nggak karu-karuan. Beliau juga bilang bahwa di samping kita harus melindungi industri kita juga harus memastikan barang cucu kita kalau beli barang jangan mahal ya Pak Iman ya. Dan itu Pak Iman bilang. Jadi ada batasnya mas kita untuk kalau kita siap liberalisasi pasar orang kita gerayangin, tapi kalau kita nggak siap lalu kita menutup diri, itu bukan obat yang bicara saya kira. Pak sekarang. Terima kasih Pak Dirjen. Ini diskusi menarik sebetulnya. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk bicara pesawat. Memang terjadi globalisasi, integrasi ekonomi pesan negara itu sudah sangat tipis lah istilahnya. Bukan berarti masalah di rumah kita itu dibuat orang lain. Menurut saya gitu. Kira-kira. Kalau ada orang kecopetan di sini, itu kita salahkan bahwa ini antek manusia. Kita harus bisa memilah apa masalahnya. Kerjasama APEC ini lebih diarahkan kepada kerjasama kebijakan. Bagaimana sih menyusun kebijakan yang ya tadi cita-citanya ekonomi yang semakin baik, pertumbuhan yang semakin tinggi. Kalau ada tadi bahwa katakan ada pajak, kemudian tidak ada akses mungkin ke keuangan, kemudian dan dari satu daerah ke daerah berikutnya untuk masuk jalur distribusi ada masalah. Saya kok tidak melihat itu dibuat orang, kita buat sendiri masalah itu. Sekarang kita pikirkan beberapa contoh, saya nggak mau sebutkan apa sektornya ya, yang kita sebut, ayo kita revitalisasi, kita jaga supaya jangan ada impor. Tapi jalan 5 tahun, 10 tahun apakah sudah lebih baik dari sebelumnya? Karena kita setengah-setengah jaga. Sementara konsumen kita juga punya keperluan untuk bisa membeli kebutuhannya dengan harga yang terjangkau. Kalau kita bisa, kita berkebetulan kalau kita mau tutup negara ini bisa saja, kita kan daulatnya bisa. Tapi berapa bayangkan rumah tangga kita itu harus belanja berbagai produk dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan kita tidak efisien di dalam negeri. Jadi kita pemerintah itu harus mencoba menjaga ada keseimbangan antara supply dan demand. Kecenderungan kita sekarang itu melihatnya di sisi demand. Tutup pasar ini, kamu impor itu gitu ya. Itu nggak akan sustain, nggak akan bertahan. Kita tuh harus melihat ke sisi supply-nya, gimana sih misalnya bisa bantu UKM mendapatkan financing, bagaimana sih supaya petani kita yang nun ada di pelosok Kalimantan itu produknya bagus, tapi nggak bisa dibawa ke jalur distribusi nasional untuk masuk ke pasar. Bagaimana caranya membangun jalur distribusi supaya produk-produk yang bagus itu bisa keluar, disalurkan ke pasar secara efisien, tapi ya jangan seperti sekarang. Mungkin produk yang bagus dihasilkan di pedalaman Maluku, kalau mau dikonsumsi di Jakarta itu harganya berkali-kali lipat dibandingkan kita beli dari China pakai pesawat langsung mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Hal seperti itu barangkali harus lebih difokuskan. Kita bisa terus bicara mengenai ideologi ekonomi dunia, liberalisme, kapitalisme, sosialisme dan lain-lain. Tapi saya cenderung melihat jujur kepada diri kita sendiri, permasalahan kita sebetulnya apa? Gimana sih sinkronisasi kebijakan antar sektor, saling mendukung atau tidak? Mungkin teman-teman ingat 2006 kalau masalah dari revitalisasi sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan atau apa. Ini kalau kita bisa kritis sistemnya untuk diri kita sendiri. Dari 2006 sampai sekarang sudah sampai di mana kita? Malah kok rasanya lupa program revitalisasi. Karena di kembangannya tuh
nggak komprehensif, nggak holistik. Kalau kita bilang kita mau mendorong kesejahteraan petani dengan mendorong produksi, business development-nya harus ada. Penyediaan financingnya sudah harus ada. Belum lagi tadi membuka jalur distribusi supaya hasilnya juga bisa dipasarkan dan lain-lain. Jadi kita harus mungkin melihat kebijakan ini secara holistik. Saya selalu berpendapat atas buat saya sendiri. Indonesia ini besar, ini bangsa yang besar, tapi jangan nyalinya kecil malahan. Bagaimana kita tunjukkan kita memang besar. Kalau bahasa Inggrisnya respect is something to be respect negara lain itu sesuatu yang harus kita perjuangkan, bukan datang dengan sendiri ya, karena kita ngomong terus kita bangsa besar, tapi kita di dalam melakukan apa-apa. Justru itu something to be done. Kita harus perjuangkan itu dengan lakukan sesuatu dengan benar, dan kita melakukannya dalam konteks ekonomi yang sudah semakin terintegrasi satu sama lain. Ini jadi bicara ideologi sih. Jadi kira-kira mungkin kalau saya melihat kita harus membedakan apa masalah kita, apa pekerjaan rumah kita, itu kita kerjakan sendiri. Jangan sampai karena kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah kita nyalakan orang lain, dalam hal ini negara lain, nyalakan Amerika, nyalakan Inggris, nyalakan siapapun dia. Coba kita lihat sendiri bagiannya harus memang kita kerjakan sebetulnya apa sih, dan itu banyak. Baik, kembali ke sebelah kanan Mbak Linda dari Jakarta Post. Saya Linda dari Jakarta Post. Pertanyaan saya buat Pak Yuri. Ini tidak saja Pak, kemarin kan dalam pembukaan saya ini sudah mengajukan draft awal dari on connectivity dan European Infrastructure Investment itu. Nah, kira-kira apa yang sudah disepakati secara sementara oleh negara-negara oleh ekonomi APEC yang lain dari pembahasan awal tersebut, dan apa yang akan ditindaklanjuti dalam form terakhir sebelum APEC Summit pada bulan Oktober nanti. Yang kedua mungkin untuk Pak Pras, sebenarnya program-program apa sih yang menjadi rekomendasi sementara yang Indonesia ajukan dalam form 3 ini untuk pemberdayaan UKM dan perempuan, juga untuk perluasan akses pasar dan keuangan. Terima kasih Pak. Pak, mengenai dua dokumen kita, satu mengenai connectivity dan infrastruktur, dokumen kedua sudah kita presentasikan, sudah kita edarkan, dan sudah semakin didukung oleh semua ekonomi APEC. Sekarang ini tentu dokumen itu bisa diperkaya, harus diperkaya sehingga menjadi lebih baik, sehingga menjadi basis yang kuat. Karena kita berpikir bagaimana meningkatkan kerjasama APEC untuk infrastruktur, untuk connectivity dalam jangka panjang 2030 kan gitu. Jadi draftnya sudah semakin diterima, orang semakin melihat manfaatnya. Antara sekarang sampai Bali akan dibahas intersessional, mereka memberikan masukan dan gitu. Dan Indonesia harus menyelesaikannya pada akhir Agustus, sehingga bisa kita edarkan dan kemudian mudah-mudahan nanti diselesaikan waktu SISOM di Bali. Jadi konsep kita diterima, orang menyambut baik. Itu konsep yang dianggap layak untuk dikeluarkan oleh leaders. Sekarang akan diperkaya dan prosesnya intersessional. Tim Indonesia bekerja keras sehingga bisa kita selesaikan draft awalnya nanti akhir Agustus. Terima kasih. Sebelum ke program ya, jadi ada beberapa hal yang akan dihasilkan dalam konteks SMI. Yang pertama untuk deliverables ya, itu nanti akan ada ministerial statement dalam rangka meningkatkan daya saing SMI. Itu ministerial statement ya, itu yang pertama. Kemudian juga ada joint ministerial statement antara SMI dengan pemberdayaan perempuan. Di sini dalam rangka meningkatkan peran wanita di dalam SMI. Ini akan dihasilkan di dalam dokumen impact nanti. Nah,
Kemudian sudah ada hasil di dalam SOM kedua yang dalam hal ini pada waktu itu sudah diadakan pertemuan SNI Working Group yang di Manila. Ya, di sana juga beberapa konsep mengenai itu sudah dibicarakan, ya, tentang SNI Minister dan Women Empowerment Minister ini rencananya seperti apa. Nah, kemudian tindak lanjutnya sekarang memang kita harus menyelesaikan joint statement itu untuk bagaimana nanti bisa dibawa di Bali. Nah, yang konkret adalah yang kerjasama nanti akan kerjasama dengan Jepang. Jepang mengusulkan, dan juga kita juga saya kira menyambut itu mengenai yang One Village One Product. One Village One Product ini intinya adalah kita bagaimana dalam satu lokal daerah, bagaimana dia itu menghasilkan satu produk yang menjadi unggulan. Dan ini terutama untuk menggerakkan UKM, dan diharapkan nanti dengan produk itu yang tadi akses kepada pasarnya bisa dikembangkan, dan juga kemudian kualitas dari produk itu sendiri akan mungkin saya kira nanti kalau akan detailnya mungkin agak panjang Pak. Tanya terakhir. Ya, terima kasih. Nama saya Siva Bukti dari Harian Perspektif Medan. Dua pertanyaan aja Pak. Pertama, persoalan masalah regulasi. Apakah kita sudah siap dengan regulasi kita ketika kita mengundang investasi dari luar? Bahwa faktanya misalnya banyak perusahaan-perusahaan asing yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di Indonesia. Contoh Aqua Farm di Danau Toba itu melakukan pencemaran terhadap Toba. Ada lagi perusahaan Guangzhou Power Engineering Corporation yang melakukan investasi di Eldo Bakalan Susu, bahwa mereka memasukkan tenaga kerja ilegal dan menyampingkan tenaga kerja dari sini gitu. Seperti apa kita memproteksi negara kita untuk pengaruh-pengaruh yang disebutkan itu? Ada penyimpangan-penyimpangan. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan kalau misalnya 94 itu ada Bogor Goals, apakah ada dihasilkan kesepakatan misalnya entah Medan Bila atau Toba Bilotan atau apa yang berbentuk traktat dari pertemuan ini? Itu aja. Terima kasih. Dua yang lain. Pertemuannya di Bali. Di Bali. Tapi sebelum pertemuan kan Pak tidak ada. Ya, namanya kita belum tahu Pak. Tapi nanti hasilnya di Bali. Yang jelas Medan ini sangat diapresiasi sebagai tuan rumah yang baik. 3.000 orang itu banyak sekali yang memuji-muji. Substansinya bagus, dan yang kedua hospitality juga baik. Dan kemudian mereka hari pertama datang ke Sumatera dan juga ke Medan. Regulasi yang paling kita lakukan. Kalau orang mau mendorong infrastruktur ada dua komponen. Satu hard komponen, yang satu lagi soft komponen kan begitu. Jadi kan tesisnya dibutuhkan uang besar untuk infrastruktur, $8 triliun, $8,3 triliun. Dananya nggak bisa dari pemerintah, karena nggak banyak negara yang sekaya Cina begitu, kayak Tiongkok. Jadi perlu partisipasi sektor swasta. Oleh karena itu ada soft komponennya, untuk menarik investasi terkait dengan infrastruktur. Dan terkait dengan regulasi yang ada indikasi pelanggaran, saya kira tidak secara hukum ya Pak. Dua hal, infrastruktur, ada hal komponen, proyeknya sendiri, soft komponen, polusinya, insentif dan sebagainya. Kalau terkait dengan pertanyaan Bapak tadi ada penyimpangan ya Pak ya, itu tentu masalah hukum yang perlu diselesaikan secara hukum juga ya Pak. Tapi begini Pak, artinya ketika ini kan investor dari masuk, kita tidak siap, tidak mau proteksi. Artinya ketika investasi masuk, kita tidak siap, bahkan kita mengamini penyimpangan tersebut. Nah, ketika misalnya kita memang membuka pintu kita lebar-lebar, wah ini bisa hancur dong negara kita Pak. Karena ternyata kita sendiri tidak memprotek. Ada regulasi, tapi regulasi yang dibuat gitu kan, tidak mampu memprotek kita. Itu apa? Daripada I give you wrong impression ya Pak ya, saya kasih aja dia ahli banget nggak sih? Coba mungkin ini poinnya kembali ke tadi yang saya sampaikan.
yang kita bicarakan di situ ada pelanggaran tenaga kerja, memasukkan tenaga kerja, itu kan ekses. Kalau kita balik logikanya, kita perlu investasi untuk menciptakan kerja, kemudian mendorong ekonomi kita lebih maju. Kemudian ada dampak negatifnya, dan dampak negatifnya ini kita untuk balik semua. Itu kan seperti kira-kira spion mobilnya rusak yang diganti mobilnya bukan spionnya. Kalau menurut saya, ya itu tadi PR-nya tadi. Sementara kita integrate dengan dunia, kita secara internal harus mengerjakan pekerjaan rumah. Itu yang saya masuk. Membuat kita tuh harus kerjakan. Otherwise kita berdiri terus dan ini kita akhirnya kalau saking banyaknya ini kita jadi lupa ini masalahnya di mana. Jadi campur aduk core problemnya itu kita ikut lihat dan akan mudahnya memang lebih others. Tapi sekali lagi mungkin dalam hal ini pemerintah tapi juga pengusaha dan masyarakat umumnya mereka kita lihat ke dalam juga sambil kita tentunya menjaga kepentingan nasional sekuat itu hanya kepentingan semuanya kan mengenai kepentingan nasional, tapi kadang-kadang merumuskan kepentingan nasional macam-macam. Saya sih itu bacaan lain ya. Itu mungkin ada di kampus punya diskusinya. Tapi sekali lagi kalau ada ekses itu jangan terus membalik semua paradigmanya. Kalau ada ekses ya kita selesaikan eksesnya, kita atasi dan pastikan tidak terulang lagi. Jadi jangan polisinya malah dikembalikan atau di review sama sekali. Satu lagi Pak Lukman. Menanggapi pertanyaan yang tadi mengenai regulasi, Indonesia adalah negara hukum. Badan asing yang akan masuk ke kita pun juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada, mulai dari mengajukan izin di BKPM dan seterusnya. Nah, kenyataan bahwa dengan era desentralisasi saat ini kita menikmati bagaimana kemudahan juga diberikan oleh Pemda setempat. Contohnya adalah izin-izin untuk misalkan pertambangan. Jadi dari 10.000 perusahaan pertambangan yang memiliki izin usaha itu hanya memiliki status clean and clear itu hanya 4.000 saja. Selebihnya adalah boleh dibilang illegal miners. Ini sebagai salah satu contoh. Akibatnya banyak penambang-penambang liar yang melakukan izinnya diberikan oleh Pemda, tetapi tidak mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada. Ini salah satu contoh. Ini kesulitan kita. Jadi ini merupakan tantangan kita. Kita sudah ada aturan, tetapi karena dengan era kita semakin terdesentralisasi, maka PR yang harus kita lakukan adalah bagaimana mensinkronkan peraturan yang ada di pusat dan daerah. Kita jaga bersama tadi mengenai ada misalkan pelanggaran terhadap lingkungan B3, kita sudah punya aturan-aturan. Jadi kita negara hukum, jadi penegak hukum pasti akan melaksanakan enforcing daripada peraturan yang ada di lingkungan, perizinan dan seterusnya. Tugas kita adalah bagaimana mengawal bahwa semua investor itu bisa masuk di sini sesuai dengan peraturan yang ada. Di bidang ketenaga kerjaan juga mereka harus comply dengan ada UMR dan sebagainya. Di bidang untuk limbahnya mereka harus mengikuti dan seterusnya. Jadi sudah ada semua peraturan yang harus dilakukan oleh kita adalah bagaimana si investor tadi bisa sesuai dengan peraturan, tetapi juga adalah jangan diganggu. Jadi jangan sampai si investor itu adalah katakanlah diberikan suatu pajak yang terlalu berlebih. Nah, ini yang mereka akan melihat bahwa iklim investasi di Indonesia menjadi kurang menarik. Nah, ini kita negara yang hidup di kawasan yang sangat kompetitif. Kita di negara ASEAN 10 negara ASEAN akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN di akhir tahun 2015, di mana 10 negara ASEAN ini akan semakin terintegrasi, sehingga si investor akan menjadi banyak pilihan. Tidak hanya ke kita, bisa datang ke Singapura, bisa ke Malaysia. Nah, bagaimana kita menciptakan iklim yang kondusif? Ini yang saya kira yang harus kita jaga bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Lina. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali untuk kesempatan pertemuan sore ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan